Salam dan selamat pagi kepada semua jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Sekali lagi kita berjumpa pada pagi hari ini di dalam firman Tuhan. Dan pada kali ini Pastor akan menyampaikan satu khotbah yang baru. Dan saya harap kita semua pada hari ini kita akan terus kuat bersama-sama untuk mengikuti Tuhan dalam apa keadaan sekalipun. Nah, saudaraku, pada pagi hari ini mari kita melihat terlebih dahulu firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Roma ataupun dalam surat Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-20. Saya bacakan firman Tuhan di sini. Ya, di dalam ayat yang ke-18. Pasal 6 ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan di sini. Demikian firman Tuhan berbunyi demikian. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kepada kedurhakaan, demikianlah hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Nah, saudaraku, ini adalah salah satu ayat yang Paulus tulis kepada jemaat di Roma pada masa itu. Ya, yang kalau kita ingat pada masa itu, saudaraku, Paulus sendiri pun waktu menulis ini, Paulus sendiri pun belum pernah pergi ke Roma pada masa itu, tetapi rekan-rekannya yang lain sudah ada memberitakan firman Tuhan di situ. Dan pada waktu itu juga Paulus juga merasa ada satu tanggung jawab untuk menjaga iman jemaat pada masa itu, di mana orang-orang yang percaya itu tinggal di kota Roma, dan mereka hidup dengan orang-orang yang tidak percaya. Mereka dikelilingi dengan suku-suku bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan. Dan sudah tentu mereka akan terdedah kepada hal-hal yang membawa mereka kembali kepada dosa. Oleh sebab itu Paulus mengatakan bahwa sebagai orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, jemaat di Roma pada masa itu seharusnya hidup menjadi hamba-hamba yang hidup di dalam kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Nah, saudaraku, pada pagi hari ini juga, sebelum saya lanjut untuk firman Tuhan ini, saya ingin mengambil satu tajuk khotbah, yaitu menjadi hamba kebenaran. Nah, pada hari ini juga kita akan belajar tentang 3 perkara bagaimana kita menjadi hamba dalam kebenaran, berdasarkan dalam teks yang kita sudah belajar pada pagi hari ini. Saudara, kalau kita perhatikan daripada ayat yang ke-8 sehingga ayat yang ke-20, sangat jelas di sini bahwa ada 3 penekanan yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Roma pada masa itu. Dan itulah yang saya sudah sebutkan tadi, ada 3 perkara, dan ini yang kita akan belajar bersama-sama supaya kita menjadi hamba-hamba kebenaran. Nah, yang pertama di sini, bagaimana kita menjadi hamba kebenaran? Yang pertama adalah merdeka di dalam dosa. Kalau kita perhatikan ayat yang ke-18 di sini, Paulus mengatakan kamu telah dimerdekakan dari dosa dan telah menjadi hamba kebenaran. Hal yang pertama di sini, saudaraku, adalah dimerdekakan ataupun merdeka dalam dosa.
Ini membicarakan tentang kehidupan jemaat pada masa itu, bagaimana mereka sebelum mereka menjadi orang Kristen, yang sebelum mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kehidupan mereka terikat dengan dosa. Dan apabila mereka terikat dengan dosa, mereka secara otomatiknya pada masa itu mereka adalah menjadi hamba-hamba kepada dosa. Dengan arti kata lain, jemaat pada masa itu mereka ditakluki oleh dosa. Dan sewaktu mereka tinggal dalam keadaan berdosa itu, mereka seperti orang-orang yang tidak merdeka, karena yang memperhambakan mereka adalah dosa. Oleh sebab itu, Paulus mengatakan bahwa untuk menjadi hamba kebenaran, mereka perlu untuk dimerdekakan ataupun merdeka di dalam dosa, supaya mereka menjadi hamba-hamba kebenaran yang sesungguhnya sesuai dengan firman Tuhan. Nah saudaraku, kalau kita perhatikan daripada ayat yang ke-18 ini adalah pesan Paulus bahwa satu tanggung jawab bukan saja jemaat pada masa itu, tetapi kita pada masa kini, tanggung jawab kita adalah harus merdeka. Ya. Dan kalau saya sebut tentang kemerdekaan ini, kita senang mengerti bagaimana merdeka. Ya, kalau kita perhatikan bahwa negara kita Malaysia juga pernah menjadi jajahan oleh pemerintah-pemerintah pada suatu ketika dahulu, khususnya dalam penjajahan British. Ya, yang ini sudah tercatat dalam sejarah, dan Malaysia hanya merdeka pada tahun 1957 itu tanah Malaya. Ya. Dan ini adalah salah satu di mana Malaysia sudah dimerdekakan, menggambarkan bahwa ada satu sukacita yang besar. Ya. Nah, dalam diri kita juga secara rohani pun, kita pun perlu ada satu kebebasan ataupun ada satu kemerdekaan. Dan saudaraku, kemerdekaan ini bukan sesuatu yang senang. Ya, untuk merdeka, sebab dengan kita yang tidak mampu untuk melawan dosa ini sudah tentu amat rumit bagi kita, sesuatu yang sukar dan mustahil bagi kita untuk menang atas dosa-dosa itu. Oleh sebab itu, bagaimana cara kita untuk menjadi merdeka? Sudah tentu kita mesti percaya pada Tuhan Yesus, karena hanya Yesus yang boleh memerdekakan kita. Dan itulah panggilan kita sebagai orang Kristen, kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus, maka kita pun sudah ada kemerdekaan. Dan ini kita perlu sadari sebagai orang Kristen, bahwa kita bukan lagi hamba-hamba dosa, tetapi kita adalah hamba-hamba yang telah dimerdekakan oleh Yesus Kristus. Jadi, jangan lagi tinggal di dalam kehidupan dalam perhambaan, tapi sebaliknya, jadilah sebagai orang anak Tuhan yang merdeka di dalam Tuhan Yesus. Itu yang pertama, saudara. Hal yang kedua di sini apa yang dikatakan oleh Paulus di sini, bagaimana kita menjadi hamba kebenaran. Ya, yang kedua adalah menjadi hamba kebenaran adalah menguduskan diri daripada kecemaran dosa. Kalau kita perhatikan ayat yang ke-19 di sini, coba kita lihat, perhatikan di sini. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuh menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikianlah hal ini sekarang kamu harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Nah, yang perkara yang kedua ini adalah bagaimana kita menjadi hamba kebenaran. Dan menurut ini Paulus sekali mengingatkan jemaat pada masa itu supaya mereka menguduskan diri daripada kecemaran dosa. Ya, kecemaran ini adalah salah satu yang sangat mengganggu kerohanian oleh jemaat pada masa itu. Karena walaupun mereka sudah dikuduskan oleh Kristus, kalau mereka masih tetap tinggal di dalam perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan, masih hidup dalam dosa, itu disebut sebagai pencemaran rohani. Saudaraku, sudah tentu kalau kita melihat ini dalam pencemaran rohani ini, kita boleh mengambil salah satu contoh. Katakan kalau air, ya, kalau air
Kalau kita melihat air yang masih bersih mengalir, hati kita begitu senang melihat. Saya sudah menyaksikan ataupun melihat sendiri dengan mata saya sendiri bagaimana sewaktu melihat ada air terjun yang masih jernih dan airnya mengalir dengan jernih sekali. Wah, itu indah sekali, ya. Dan seperti ini amat sukar kita temukan, ya. Kecuali kalau kita pergi ke satu tempat-tempat yang terjaga, ya, terjaga dan masih tidak tercemar, baru kita dapat melihat ini. Nah, sewaktu pandemik ini, saudaraku, yang tidak pernah terjadi selama ini, dan ini adalah kejadian yang sangat luar biasa. Seluruh dunia, ya, membuat satu perintah untuk kawalan pergerakan. Apa yang terjadi? Salah satu berita yang sangat mengagumkan, sewaktu manusia ataupun aktiviti dihentikan oleh seluruh dunia, ya, walaupun tidak lockdown sepenuhnya, ada sesuatu perubahan di mana bumi ini ataupun disebut, karena kita ini dalam atmosfer kita ini ada disebut sebagai ozon kita, ya, ozon bumi. Ozon bumi kita ini semakin tipis, ya, semakin tipis, dan apa yang menyebabkan apabila ozon bumi sudah menjadi tipis, maka pemanasan global akan berlaku. Kenapa itu, saudaraku? Karena kegiatan manusia yang melakukan pencemaran ataupun pembakaran terbuka, pembukaan kilang yang bertuan, dan semua itu melakukan pencemaran ini mengakibatkan zon bumi menjadi tipis. Dan oleh sebab itu ada sesuatu yang tidak sehat, ya. Apabila menurut kajian bahwa apabila zon itu menipis, maka cahaya matahari itu tidak dapat lagi dikawal yang sepenuhnya dan boleh mengakibatkan ada satu kerusakan dalam sel-sel di dalam kulit kita kalau itu tidak dikawal, ya. Jadi banyak faktor yang tidak baik apabila pencemaran. Nah, demikian juga dengan sungai. Apabila seperti sungai-sungai yang tercemar, itu pun akan merusakkan banyak habitat yang tinggal di dalam sungai, seperti ikan dan segala-galanya akan rusak. Itu semua karena pencemaran semua. Ada banyak kerusakan yang akan terjadi hanya karena pencemaran yang berlaku. Nah, dalam kerohanian kita juga, kalau kita terus mengizinkan pencemaran secara rohani, dosa-dosa kita, itu pun akan mengakibatkan juga salah satu mencemar, sehingga kan kita tidak kudus secara rohani, ya. Nah, sekali lagi di sini ingat, Tuhan Yesus sudah menguduskan kita, tapi kita masih ada bagian untuk terus menguduskan diri kita, menjaga kekudusan itu, ya. Tuhan melakukan bagian dalam diri kita dan kita pun melakukan bagian dalam diri kita. Jadi bagaimana kalau kita sendiri masih hidup lagi dalam kehidupan yang tidak kudus? Banyak contoh-contoh sekarang ini, saudaraku, yang amat membimbangkan pada masa ini, kecemaran-kecemaran yang terjadi. Banyak perkara yang boleh mencemarkan kita. Kalau zaman dahulu mungkin agak susah sedikit pencemaran itu. Ada berlaku, karena Paulus pun mengatakan di sini. Tapi saya mengatakan bahwa pada akhir zaman ini pencemaran itu lebih dahsyat sekali. Ya, bagaimana salah satu contohnya bagaimana otak diri kita tercemar dengan dosa. Ya, bukan hanya perlibatan daripada perkara-perkara yang tidak baik. Tidak semestinya kita melakukan jenayah ataupun melakukan sesuatu yang dianggap oleh masyarakat terlalu bahaya, ataupun menjadi seorang individu yang kelihatannya hidup dalam kehidupannya amat jijik, khususnya jijik secara di dalam kehidupan, ya, kehidupan sosial. Tetapi di dalam kerohanian kita, kalau kita tidak jaga, banyak perkara yang boleh akan membawa kita kepada kecemaran. Contohnya dalam pikiran kita juga, kalau kita banyak dicemari dengan pikiran-pikiran yang kotor, seperti membayangkan, karena Yesus sendiri mengatakan bahwa perzinahan itu boleh berlaku bukan saja di dalam hal secara badani,
Tetapi menurut firman Tuhan, kita memandang saja pun, kalau kita sudah ada niat, walaupun kita tidak membuat perzinahan secara tubuh jasmani, tetapi dalam rohani kita sudah berzina, ya, dalam secara rohani. Yesus mengatakan bahwa jauh ke dalam. Oleh sebab itu Tuhan melihat hal kerohanian itu, ya. Jadi kita di sini perlu berhati-hati supaya kita menjaga kekudusan kita. Nah, sebagai anak Tuhan, lihat apa yang kita lakukan, ya. Banyak anak-anak muda pada masa kini, bukan ada anak-anak muda, malah orang-orang yang dewasa, bahkan yang sudah berkawin pun kalau tidak menjaga akan terdedah kepada banyak yang terdedah dengan pornografi ataupun perkara-perkara yang boleh merusakkan pemikiran kita. Ya, ini adalah salah satu pencemaran yang akan merusakkan kekudusan kita, ya. Jadi itu hal yang kedua. Yang ketiga dan terakhir saudaraku, yaitu bagaimana kita menjadi hamba kebenaran. Yang terakhir yaitu menjadi senjata kebenaran ataupun melawan ketidakbenaran. Kalau kita perhatikan dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-13, Paulus juga di situ mengatakan bahwa tubuh kita ini harus menjadi senjata untuk melawan ketidakbenaran. Ayat yang ke-19 juga dengan jelas bahwa diri kita ini hamba kebenaran harus menjadi senjata yang saya sudah katakan tadi, menjadi senjata untuk menantang, untuk menangkis, untuk menjaga, bahkan untuk menghancurkan segala perkara-perkara yang melawan ketidakbenaran sesuai dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu, bila kita mengatakan saya hamba kebenaran, berarti kita akan takluk di dalam perintah Tuhan ini. Berarti diri kita ini adalah salah satu senjata yang melawan ketidakbenaran. Paulus sudah mengajarkan di sini, ya. Karena kita sendiri pun kita hidup dengan banyak orang, kita bergaul dengan bermacam-macam jenis karakter orang-orang lain, kepercayaan, amalan dan gaya hidup mereka yang tidak sama dengan cara pemikiran kita. Jadi kita tidak dapat mengelak. Sebagai manusia kita ini hidup di dalam community yang bersosial. Jadi banyak pengaruh-pengaruh yang akan membawa kita kepada perkara-perkara yang tidak benar. Boleh saja kita akan terperangkap dalam hal-hal yang menentang firman Tuhan. Boleh saja kita akan terperdaya dengan berbagai-bagai hela daripada dunia, sehingga kan kita yang mengatakan ingin hidup menjadi benar, ingin menjadi hamba Tuhan, ingin menjadi anak Tuhan yang takluk kepada kebenaran, tanpa kita sadar kita diperalatkan oleh iblis untuk menjadi yang sebaliknya. Kalau tadi dikatakan untuk menjadi senjata kebenaran, tetapi kalau kita tidak berhati-hati, sebaliknya kita boleh dipengaruhi oleh iblis, saudara. Nah, perkara ini sangat penting untuk kita sadari, ya. Karena pencobaan ini ada di mana-mana saja, dan iblis pun tidak akan berhenti untuk mencobai kita. Tetapi ingatlah, walaupun dia mencobai kita, tidak bermakna bahwa kita kalah, sebab dia sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Ada satu pepatah mengatakan seperti ini, ya. Bagaimana kita untuk terus bertahan ataupun menjadi hamba-hamba kebenaran? Pepatahnya seperti ini, ya. Kita tidak boleh menghalang burung untuk berlegar-legar ataupun berterbang-terbang di atas kepala kita. Kita tidak boleh menghalangnya, ya. Tetapi kita boleh menghalangnya kalau dia bersarang, ya. Kalau dia hanya berlegar-legar di kepala kita, kita boleh halang. Tetapi kita boleh menghalangnya untuk sampai bersarang di kepala kita, ya. Saya belum pernah melihat, saudaraku, bahwa seseorang itu membiarkan burung untuk sarangnya. Orang gila pun, saudaraku, tidak ada case seperti ini yang mengizinkan burung berserang di kepalanya. Jadi kita lihat di sini bahwa manusia masih ada kesadaran, manusia masih ada kemampuan. Oleh sebab itu kita kembali kepada Tuhan, dan hari ini, pada pagi hari ini, ingat firman Tuhan ini, kita mesti berdiri untuk mempertahankan kebenaran. Kalau firman Tuhan mengatakan sesuatu yang
yang benar, kita tidak boleh mengatakan bahwa yang sebaliknya. Sebab diri kita inilah yang menjadi alat Tuhan untuk mempersenjatai khususnya diri kita sendiri dan juga untuk jemaat-jemaat, apalagi kalau kita sebagai pemimpin, untuk menjadi benteng untuk mempertahankan kebenaran. Nah, saya akan sedih kalau melihat ada pemimpin-pemimpin ataupun hamba-hamba Tuhan yang kompromi dalam dosa. Saya terus terang saya tidak suka. Saya tidak begitu suka kalau orang itu kompromi, ya, kompromi dengan ketidakbenaran, ya. Senang saja. Biasanya ini yang akan terjadi apabila kita benar-benar menjadi hamba kebenaran ataupun menjadi alat dalam kebenaran Tuhan dan kita melawan ketidakbenaran. Percaya ataupun tidak, orang-orang yang suka akan kompromi tidak akan menyenangi kita, ya. Tetapi jangan takut, Yesus sendiri pun tidak disenangi oleh orang-orang ataupun ahli-ahli Taurat. Paulus sendiri pun tidak disenangi oleh pengajar-pengajar sesat yang menipu ataupun memperdaya jemaat-jemaat pada masa itu. Oleh sebab itu, sebagai anak Tuhan, saya ingin menentang kita semua supaya jadikan diri kita sebagai alat Tuhan yang memuliakan Tuhan. Nah, saudaraku, kita sudah belajar tentang 3 perkara pada pagi hari ini, dan saya ingin mencabar kita semua supaya jadilah hamba-hamba kebenaran. Hamba kebenaran maksudnya adalah orang-orang yang takluk kepada kebenaran, yang menjadi contoh yang dilihat oleh community, menjadi cermin, karena Yesus itu adalah anak Tuhan dan diri kita ini menggambarkan rupa Kristus. Orang akan melihat Yesus dalam diri kita. Yesus tidak dapat dilihat oleh orang lain pada masa kini, tapi mereka boleh melihat Yesus melalui teladan yang kita akan tunjukkan daripada perbuatan-perbuatan kita. Tapi dengan satu syarat, kita mesti menjadi hamba-hamba kebenaran. Maksudnya orang-orang yang takut kepada kebenaran, percaya dan taat kepada Tuhan. Nah, saudaraku, seperti yang saya katakan, kita sudah belajar 3 perkara menjadi hamba kebenaran. Yang pertama adalah menjadi hamba kebenaran adalah merdeka dalam dosa. Yang ketiga adalah menjadi hamba kebenaran adalah menguduskan diri daripada kecemaran dosa. Dan yang kedua tadi, yang ketiga adalah menjadi senjata kebenaran ataupun melawan ketidakbenaran. Jadi mari kita pada hari ini bersama-sama untuk terus merenungkan firman Tuhan ini. Dan sekali lagi saya ingin mencabar semua jemaat supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan. Tidak kisah apa pandangan orang lain, sebab kita berfokus kepada Tuhan. Nah, Tuhan mau memakai kita menjadi alat-alat yang memuliakan Tuhan dan menjadi anak-anak Tuhan yang benar, yang menghambakan diri kita kepada kepada Yesus, yang dimana adalah anak Tuhan yang benar, dan kita takluk kepada kebenaran. Kita sudah selesai firman Tuhan pada pagi hari ini, dan sebelum itu mari kita berdoa. Pasrahkan pimpin dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur. Jadikan kami Tuhan sebagai alat-Mu dan sebagai hamba-hamba kebenaran. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau manggil kami bukan melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus, dan menjadi alat-Mu dan menjadi hamba-hamba dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami naikkan ucapan syukur dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Sekian firman Tuhan, kita selesai dari firman Tuhan dan kita akan berjumpa lagi di firman Tuhan pada masa akan datang, dan Tuhan memberkati.